Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai. Senang sekali pada kesempatan hari ini kita kembali berjumpa lewat acara Oase Rohani Katolik bersama dengan saya Immaculata Raufi, dan saat ini di ruang studio sudah hadir Romo yang kita kasihi, Romo Antonius Didit. Halo Romo Didit, apa kabar hari ini Romo? Baik, luar biasa Raffi. Semoga juga para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih juga dalam keadaan sehat dan damai. Amin, terima kasih Romo. Sahabat yang terkasih, marilah kita mengawali perjumpaan kita ini dengan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Romo Didit. Mari saudari-saudara yang terkasih, kita awali hari ini dengan penuh sukacita dengan doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Mari kita menyadari kekurangan kita di hadapan Allah agar kita layak mendengarkan firman-Nya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa itu selalu mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, kembali kami bersyukur kepadamu karena kami boleh mendengarkan firman-Mu, merenungkan dan akan melaksanakannya sepanjang hidup kami. Curahkanlah rahmat-Mu agar Roh Kudus turun atas kami dan semua yang mendengarkan pada hari ini, sehingga hikmat kebijaksanaan yang boleh kami terima dapat kami salurkan kepada semua orang yang kami cintai demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih Romo Didit. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan mendengarkan dua bacaan pada hari ini. Bacaan yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada Titus, bab 2 ayat 1 sampai dengan 8, dilanjutkan dengan ayat 11 sampai dengan 14. Dan bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas, bab 17 ayat 7 sampai dengan 10. Bacaan pertama. Saudaraku terkasih, beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Para lanjut usia hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, kasih dan ketekunan. Demikianlah pula para wanita tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik wanita-wanita muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suami, agar sabda Allah jangan dihujat orang. Demikian pula terhadap orang-orang muda. Nasihatilah mereka supaya menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu. Karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Sebab sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dunia sekarang ini,
sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan penyelamat kita, Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita naikkan Mazmur tanggapan. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memenuhi keinginan hatimu. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan mengetahui hari hidup orang saleh dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan memiliki tempat tinggal yang abadi. Tetapi orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana untuk selama-lamanya. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Barang siapa mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada para murid, "Siapa di antaramu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu waktu ia pulang dari ladang, 'Mari segera makan.' Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum.' Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu, karena ia telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kalian. Apabila kalian telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kalian berkata, 'Kami ini hamba-hamba tak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan.'" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo Didit untuk bacaan Injilnya. Romo, seperti biasa kita akan bersama-sama merenungkan kedua bacaan tadi. Terlebih dahulu mulai dari bacaan yang pertama. Hikmat apa Romo yang dapat kita petik dari bacaan surat Rasul Paulus tadi kepada jemaat di Titus? Saudari Rofi dan para sahabat oase rohani Katolik yang kami kasihi, bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada Titus penuh dengan nasihat. Titus diharapkan menjadi orang yang jujur, murid yang dikasih oleh Paulus ini untuk menyampaikan kepada orang-orang yang tua, para lansia, baik opa ataupun oma, laki-laki tua dan wanita tua,
tapi juga untuk orang-orang muda. Sehingga sebenarnya saya nggak perlu lagi memberikan banyak hal yang baru. Kita langsung bisa menangkap dengan jelas. Jadi beberapa poin yang pertama itu untuk mereka yang lanjut usia, Titus diminta oleh Paulus untuk menyampaikan pesan-pesan berikut ini. Yang pertama, mungkin Rob bisa sambil mencatat, hidup sederhana. Kita akan aplikasikan secara mudah pada zaman sekarang. Yang kedua, terhormat. 3, bijaksana. Lalu sehat dalam iman. Dan yang terakhir, kasih dan ketekunan. Kelima poin ini cukup sederhana untuk orang-orang yang tua. Opa-opa yang makin lama itu sudah tidak lagi punya kekuatan, tapi punya daya kenangan dulu. Saya masih berjasa, saya masih kuat, khusus seperti papa saya. Semoga juga ia mendengarkan renungan ini. Jadi yang pertama, hidup sederhana. Jadi yang dulu makannya ini itu padang sampai banyak sekali ya. Lauk ini, lauk itu diambil semua. Sekarang pilih salah satu, entah rendangnya aja atau telurnya aja yang cukup aman, atau ikannya aja cukup, dengan sayur sudah cukup. Nggak seperti dulu pada waktu Musa, sederhana ya pada waktu muda. Hidup terhormat. Jadi bagaimana seorang yang tua itu tidak lagi bergaya seperti anak-anak muda, ya kan? Betul. Dengan terhormat, dengan bagaimana berpakaian dengan rapi, tata, dan akhirnya semua. Lalu bijaksana. Semakin tua kan kadang-kadang ya pasti banyak kebijaksanaan yang dia terima. Dengan pengalaman, dengan usia yang sudah makin lanjut, maka punya pengalaman ini. Makan asin garamnya sudah terasa. Oh ini nggak bisa, makanya harus begini dan sebagainya. Kebijaksanaan orang tua itu ditekankan lagi oleh Rasul Paulus kepada Titus untuk disampaikan kepada orang-orang yang tua. Yang ketiga, sehat dalam iman. Maka kalau dulu seringkali bolong-bolong misalnya, ya kan, karena devosi memang untuk bekerja, harus luar kota, banting tulang nyari ini. Sekarang sudah nggak bekerja lagi, sudah pensiun, maka punya banyak waktu untuk berdoa. Ya kan? Sehingga iman itu semakin sehat dengan kalau bisa misa setiap hari, syukur, alhamdulillah. Kalau luar biasa untuk berdua dengan oma, dengan istrinya itu berdoa rosario, doakan anak dan cucunya biar sehat. Aduh, itu sungguh sehat dalam iman. Nasihat yang sederhana. Dan yang terakhir menarik, kasih dan ketekunan. Semakin dia berbuat kasih, semakin dia tetap tekun untuk melaksanakan itu, wow. Hidup sudah tenang, sudah siap. Kapan kalau Tuhan panggil sudah siap. Jadi yang pertama tadi apa? Hidup sederhana. Lalu kemudian hidup terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dan terakhir kasih dan ketekunan. 5 hal ini opa dan para bapak-bapak yang sudah semakin lanjut, sudah tidak seperti dulu. 5 pesan dari Rasul Paulus kepada Titus disampaikan kepada kita semua. Maka untuk papa saya, papa yang ada di rumah, papa yang ada dimanapun, sekarang yang sudah punya cucu, yang sudah jalannya agak-agak bungkuk, ya kan? Maka pernah mendengar ini dan bisa melaksanakan hidup sederhana dengan tidak lagi dalam kemewahan karena sudah nggak punya lagi dan nggak bisa lagi makan daging kambing, udah nggak boleh lagi karena darah tingginya, ya kan? Untuk ngomong yang aneh-aneh macam-macam udah nggak bisa lagi dan memang sangat tepat. Ini yang pertama. Lalu yang kedua untuk wanita tua, oma yang terkasih, ada juga pesannya. Yang pertama, hendaklah mereka hidup sebagai orang beribadah. Jadi orang yang benar-benar hidupnya itu ke gereja, beribadah, berdoa. Jangan memfitnah. Ini biasanya ngomongan sekarang itu mungkin sering ngerumpi, sering ngomongin orang gitu kan ya. Kan oma-oma tuh kadang-kadang itu nih anaknya siapa sih? Ini mantunya gimana sih ini? Ini mertua atau besan saya begini ya. Kan biasanya kan gitu kan ya. Ini yang sering terjadi. Maka
ingatan kita, para oma yang terkasih, mari kita pun diingatkan oleh Rasul Paulus kepada Titus. Yang pertama, beribadah. Yang kedua, jangan menfitnah. Dan yang ketiga, jangan menjadi hamba anggur. Saya membayangkan kenapa ya kok wanita tua malah yang disebut hamba anggur, yang sering minum-minum. Bukan bapak-bapak itu ya. Mungkin dari wanita-wanita ini kan melayani, lalu senang dengan minuman, dengan masakan, dengan makanan yang sungguh-sungguh lebih gitu ya. Mungkin lantaran itu. Atau lantaran ingat firman Tuhan itu ketika Ibu Maria berdatang sebuah perkawinan yang kehabisan anggur, ya kan? Seorang wanita kan itu ya, mereka kehabisan anggur. Mungkin Rasul Paulus itu mendengar berita itu, Yesus mengatakan waktuku belum tiba, Ibu. Mungkin para wanita-wanita zaman dulu suka minum anggur. Sekarang juga boleh juga sih seperti Maria. Maka jangan menjadi hamba anggur. Mungkin lebih dari dalam lagi, hamba anggur itu adalah bagaimana orang yang hidup dalam hedonis, kenikmatan melulu ya. Lalu yang tiga, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan ini diperlakukan untuk mendidik siapa? Wanita-wanita yang muda. Jadi juga ada hal yang begitu banyak. Wanita tua diharapkan bisa mendidik wanita-wanita muda agar seperti dia dulu. Bisa mendidik, bisa mengasihi, mencintai suami dan anak-anaknya. Bisa mengatur rumah tangga yang baik, juga baik hati dan taat kepada suami. Jadi memang panjang juga, lebih dari 5 kalau untuk wanita, nggak tahu kenapa. Pesannya untuk ibu-ibu, untuk oma-oma lebih banyak daripada opa-opa. Jadi ibu-ibu yang terkasih tidak perlu harus cemas, nggak perlu harus merasa kok saya lebih banyak ya dinasihatin ya. Semakin dinasihati berarti semakin dicintai, diperhatikan. Jadi tadi yang pertama apa? Rajin beribadah. Yang kedua, jangan memfitnah. Jadi jangan hamba anggur. Betul. Ya kan? Ya. Lalu yang keempat, bisa akhirnya mendidik wanita-wanita muda mengasihi suami dan anaknya. Lalu juga baik hati dan taat, bijaksana dan hidup suci. Nah, itu panjang sekali ya. Dan setelah mengatur rumah tangganya, dia akhirnya menjadi wanita yang terhormat sehingga tidak dihujat oleh orang, karena sabda Allah hidup dalam dirinya. Demikian Saudari Raffi, 2 hal itu. Maka untuk pesan yang untuk orang muda, nanti setelah pesan-pesan berikut ini. Silakan Raffi mau menyampaikan apa? Baik Romo Didit, ini sangat menarik sekali ya. Meskipun sederhana, tetapi mungkin tidak semuanya bisa sepenuhnya dilakukan ini Romo ya. Tapi terus-menerus ya Romo, nggak usah putus asa ya. Nggak usah putus asa. Satu pun kalau benar serius dengan ketekunan, nanti kan ada kan ketekunan, ya kan, kasih dan ketekunan. Baik Romo, ini saya mau tanyakan nih Romo, kebetulan saya punya cukup banyak teman-teman yang lansia Romo ya. Terus saya juga suka dengerin curhatnya mami saya. Sama ya. Iya, jadi kadang-kadang kalau lansia ini mungkin kesepian Romo. Betul. Kan ada, kalau mami saya memang papi saya sudah nggak ada, ya. mertua juga suami sudah nggak ada, anak-anak udah pada sibuk kerja. Betul. Cucu juga sekarang anak sekolah juga nggak kalah sibuk. Pulang bisa nyaingin papinya, maminya pulang sekolah. Jadi kayaknya kesepian gitu Romo. Betul. Bagaimana nasihat Romo ya? Mungkin pada hari ini mereka semua sudah mengerti harus begini begitu ya Romo. Tapi pada prakteknya rasa kesepian itu kadang suka muncul. Gimana mengatasinya Romo? Iya, sekarang banyak oma-oma itu punya pekerjaan baru sih sebenarnya. Jadi MC itu ya, alias momong cucu, ya kan? Ketika anaknya melahirkan, punya cucu, waduh semangatnya luar biasa, semangat 45. Sehingga akhirnya mau menggantikan malah mamanya. Semuanya biar mama aja, biar sama nenek, biar sama yang uti semuanya. Sehingga mamanya bengong aja ngeliatin gitu ya. Ini emaknya siapa sih sebenarnya gitu ya? Tapi sebaliknya ada mama-mama juga akhirnya membiarkan. Dan akhirnya biarlah mama saya deh, mbahnya aja yang ngurus. Itu keliru sebenarnya. Sehingga akhirnya oma-oma yang akhirnya kesepian itu, itu ketika akhirnya anaknya mengambil cucunya, ya kan? Sehingga akhirnya harus sendirian. Dan sebenarnya yang benar itu,
Sehingga ketika anaknya susah bertanya, ini bagaimana mau pokin, bagaimana kalau anaknya kejang-kejang, bagaimana anaknya kalau nangis ataupun dikasih ini dikasih itu. Kan pengalaman dulu pernah dilakukan oleh eyangnya, oleh omanya ini kepada mamanya. Sekarang biar mamanya itu juga berusaha, sehingga akhirnya nggak semuanya itu diserahkan kepada eyangnya ataupun omanya. Maka memang pelan-pelan ada sesuatu yang bisa disampaikan. Ada sebuah sekarang ada namanya grup kan, WA. Nah itu luar biasa, sangat membantu ketika seorang anak menyampaikan kepada mamanya, ini loh cucunya udah bisa bernyanyi, di posting, iya, udah bisa nulis, udah bisa baca, oh narinya bagus ya dan sebagainya. Aduh, tuh mama saya begitu senang kita cucunya itu tumbuh dari hanya merangkak, lalu bisa berdiri, lalu mulai berjalan, mulai berlari, wow. Apalagi sudah mulai bicara, mana eyang, ya kan? Waduh, itu bahagianya luar biasa. Meskipun ada juga banyak eyang-eyang yang belum punya cucunya, bertahun-tahun dia berharap berdoa, lebih kesepian lagi. Tapi untuk oma yang terkasih, sadarlah, syukurilah, dan berterima kasihlah tetap kepada Tuhan. Karena hidup lebih penting dari semua segala yang ada di luar. Karena kita dikasih kesempatan, baik yang punya cucu maupun nggak punya, baik yang sudah punya anak, rumah besar dan lain sebagainya. Nikmati bahwa itu semua akan sementara, nggak selamanya. Maka dari itu kalau Anda sungguh-sungguh beriman kepada Allah sebagai wanita-wanita yang bijaksana dan sungguh menyiapkan untuk orang-orang muda, untuk wanita-wanita muda, sehingga pengalaman oma bisa disampaikan kepada anak-anak oma dengan penuh dedikasi, dengan penuh keteladanan, dan yang pertama rajin beribadah, nggak menfitnah, ngomongin malah yang jelek-jelek, berusaha punya hati untuk mendidik, ini loh cara yang baik. Dan juga dikatakan mengatur rumah tangga dengan baik sehingga akhirnya bisa menyampaikan kepada mereka dan mengasihi suami seperti yang oma lakukan pada opa. Sehingga keteladanan itu bisa terjadi. Saya mohon juga Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, tahun depan mama dan papa saya bisa merayakan pesta perkawinan emas ke-50. Mudah-mudahan di bulan Desember tanggal 17 doakan masih diberikan kesehatan dan mama dan papa yang ada di Belabong, di Bogor, dan juga mama papa saya yang ada dimanapun berada di Paroki Jalan Marang Kosambi, dan sekarang saya di Paroki Cilangkap. Mereka adalah papa dan mama saya, oma dan opa saya, dan banyak para lansia yang aduh Romo ini, saya senang sekali dengan mereka, dan itulah menjadi kebanggaan, kebahagiaan. Ketika seorang anak menjadi imam, dia akan meninggalkan ayah dan ibunya, dan dia akan menerima berlipat-lipat. Dan benar mama dan papa saya puluhan bahkan ratusan mungkin juga ribuan yang saya kenal sangat sayang sama saya. Masakin ini ada seorang ibu itu, Romo suka rempel hati ya, selalu dikirimin rempel hati gitu ya, digoreng ataupun apa. Termasuk mama saya juga ya, tapi mama yang lain juga digorengin ini, anaknya yang nganterin, udah habis belum nempelatinya, peyeknya udah habis atau enggak. Itulah mama yang luar biasa di Jakarta ini. Demikian saudari Rofi. Terima kasih Romo Didit, itu kasih seorang ibu ya Romo ya, perhatiannya luar begitu tulus. Baik Romo, tadi kan nasihat untuk para oma dan opa ya. Tadi ada nasihat lain lagi ayat yang ke-6. Demikian pula terhadap orang muda. Hai bro, sis ya, dimanapun Anda berada. Coba Anda nanti lihat Titus 2 ayat 6. Bisa ditulis, bisa dibaca. Nasihatilah mereka, kata Paulus kepada Titus, supaya menguasai diri dalam segala hal. Dan tidak mudah saat ini menguasai diri. Ketika Anda tampil perkasa, bisa segala-galanya, punya kekuatan luar biasa, tapi kalau nggak punya, bisa menguasai dirinya, menjaga ini itu hancur, bisa fatal. Dan yang kedua, jadikanlah dirimu suatu teladan dalam berbuat baik. Jadi yang pertama bisa menguasai diri dalam segala hal. Lalu jagalah dirimu sebagai teladan untuk berbuat baik. Dan yang ketiga, hendaknya jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Ini pesan Rasul Paulus kepada Titus.
Jadi harus menyampaikan kepada orang-orang muda, harus menyampaikan Titus harus jadi teladan bagi mereka. Jadi sebenarnya pesannya untuk orang muda agar mengikuti apa yang dilakukan oleh seorang Titus. Sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu sehingga lawanmu menjadi malu. Inilah juga kita bisa mencontoh dari Titus yang akhirnya taat kepada Rasul Paulus dan dia melaksanakan untuk orang-orang muda sehingga dia menjadi teladan bagi banyak orang. Seperti seandainya Anda dipilih menjadi ketua Karang Taruna atau menjadi ketua seksi, ketua kelas, ketua komunitas. Jadi pemimpin yang handal. Dan dalam setiap nanti dalam bacaan pertama, bacaan Injil kita akan benar menjadi seorang hamba. Dan itulah nanti saya mungkin akan bernyanyi menjadi hamba yang saya ciptakan tahun 2013 gitu. Dan terakhir, biar tidak jadi malu juga karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Maka Paulus bicara kepada Titus tentang kita berdua antara Paulus dan Titus sehingga orang-orang di sekitarnya nggak akan ngomongin. Jadi apa yang kita ajarkan kepada orang banyak sungguh sesuatu yang berasal dari Allah. Jadi bukan dari diri kita sendiri. Kita jadi panutan, jadi orang yang baik sikapnya, tutur katanya, perilakunya dan semuanya. Itu harapannya Paulus kepada Titus sehingga orang-orang muda baik wanita dan laki-laki hiduplah benar di hadapan Allah. Amin, Romo. Amin. Ya. Baik Romo Didit, terima kasih Romo. Nanti kita akan merenungkan kembali bersama, ada kaitannya bacaan pertama dengan bacaan Injil pastinya Romo ya. Baik, setelah yang satu ini jangan kemana-mana sahabat yang terkasih, kita akan berjumpa lagi dalam sesi yang kedua. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam acara Oase Rohani Katolik masih bersama dengan Romo Didit. Romo, setelah di acara yang pertama kita merenungkan bacaan pertama ya Romo yang isinya tentang nasihat-nasihat yang sungguh sudah sangat jelas ya. Tapi Romo kembali mengulas dan itu sangat-sangat membuat kita juga jadi oh iya harusnya begitu sebagai seorang oma, opa dan orang muda. Dan sekarang kita lanjut ke bacaan Injil Romo. Baik. Ada benang merahnya pasti Romo ya? Iya, pasti ada hubungannya. Bagaimana nasihat itu hendaklah menjadi teladan, menjadi hamba, menjadi pelayan. Dan itu yang diharapkan oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Dalam Lukas 17 ayat 7 sampai dengan 10. Yesus menyampaikan, siapa di antara kamu yang mempunyai hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya berkata kepada hamba itu, mari segera makan. Tapi tidak begitu. Tapi sediakan makananku, layanilah aku. Dan setelah selesai, ia juga tidak akan berkata, silakan. Enggak. Yesus juga mengatakan kepada murid-muridnya, juga kepada kita, demikian jugalah kalian. Apabila telah melakukan sebuah pekerjaan yang ditugaskan kepadamu, katakanlah demikian. Kami ini hamba-hamba yang tak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan di ayat ke-10. Demikian saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini hanya satu poin, menjadi hamba. Hendaklah kita nggak minta untuk diprioritaskan, dilayani, minta diucapkan terima kasih, nggak perlu. Tetapi aku hanya hamba-hamba yang tak berguna, kami hanya melaksanakan tugas-tugas kami, titik. Nanti kalau tuannya kasih upah, tuannya ngasih apresiasi kepada kita, syukurilah. Tapi nggak perlu kita mengharapkan itu. Ini intinya dari bacaan Injil, seperti juga dalam bacaan pertama tadi, nasihat Rasul Paulus kepada Titus. Titus diingatkan, hai Titus, kamu harus jujur. Kamu harus jadi teladan orang muda.
Kata-katamu harus juga bijaksana dan sampaikanlah kepada siapa tadi? Orang tua, oma dan opa, wanita-wanita lansia dan laki-laki lansia harus bijaksana, harus ramah, harus ini, harus itu. Jelas ya? Ya, jelas banget Oke, Romo. baik ya. Meskipun jelas tapi pengen Tetap tanya-tanya nih Romo. silakan, boleh Raffi. Baik, Ya, Romo, gimana? ini dalam bacaan Injil tadi itu yang malahan melayani itu sebetulnya posisinya sebagai tuan kan ya Romo Betul. ya. Tetapi dia mau menjadi hamba. Ya. Dan menurut saya nggak terlalu mudah untuk melakukan itu Romo ya. Bagaimana seorang pimpinan di kantor atau bahkan mungkin juga orang tua di rumah. Nah, supaya bisa melayani itu bagaimana gitu loh Romo. Supaya bisa punya jiwa pelayanan. Ya. Baik, bagaimana biar bisa punya jiwa pelayanan. Iya. Nah, itu konteksnya Yesus dia menyampaikan kepada murid-muridnya sedang mengajar. Iya. Ya, konteksnya mengajar. Lalu ia mengajar agar kita menjadi seorang hamba, tidak menjadi seorang yang besar kepala ataupun menjadi seorang bos ataupun tuan, tetapi hamba yang mau melayani. Maka bila ada hamba-hamba yang minta pamrih, yang minta diperhatikan, Yesus menyampaikan pesan ini. Siapa di antara kamu yang mempunyai hamba, habis ini habis itu akan mempersilahkan kepada hambanya. Silakan hambaku yang baik makan. Tapi tidak demikian. Layani kami. Layani aku. Siapkan makanan, siapkan ini semua. Dan tidak akan mengatakan, ini loh hambaku baik. Nah, ini kan seorang Tuhan. Ya. Maka Yesus mau mengatakan kepada kita semua, jadilah hamba yang selalu siap bos dimanapun kita berada. Siap melaksanakan, dan setelah melaksanakan dengan sepenuh hati, dikatakan, apakah hamba itu akan diberikan sebuah pamrih dari tuannya. Yesus mengatakan, adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Kalau sebagai tuan, sebagai pemilik, dia nggak akan bilang, terima kasih ya hambaku yang baik, terima kasih sudah melayani aku. Enggak gitu kan? Maka dari itu, Bapak, Ibu, Saudari, Saudara terkasih, kalau kita mau menjadi hamba Allah, menjadi orang-orang yang mencintai, melayani sesama, jadilah hamba-hamba yang bebas, yang tetap komit, yang tetap berdedikasi, yang tetap sungguh-sungguh punya hati yang besar, yang mau berbuat sebanyak-banyaknya berbuat baik. Sehingga akhirnya enggak perlu menantikan ucapan terima kasih dari Tuhan atau menantikan upahnya. Saya sudah bekerja sekian lama, mana upah saya? Saya harus ini, harusnya begitu. Itu bukan seorang hamba. Tapi seorang yang hanya mengemis, yang hanya minta, orang yang menuntut dan bekerja itu dengan pamrih. Dan itu tidak dikehendaki oleh Yesus. Maka Yesus mengatakan, demikian jugalah kalian apabila kalian sudah melakukan sesuatu, katakanlah, kami hanya hamba-hamba yang tak berguna. Jadi jangan merasa, wah saya sudah bersihkan ini loh, saya sudah rapi loh, saya sudah siapkan ini loh, saya bikin kue ini. Kan kadang-kadang orang pamer. Habis melakukan sesuatu. Hari ini kita diingatkan hanya satu poin. Janganlah pamer, janganlah kita merasa berbudi ataupun berbaik ataupun berjasa luar biasa ketika melakukan sesuatu yang luar biasa kita lakukan. Wah, sayalah yang menciptakan ini, saya membuat itu. Ini bukan mentalitas hamba. Meskipun berkali-kali, seringkali kita nggak dapat apresiasi, ya sudah. Yang penting Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Kalau memberi, jangan sampai tangan kirimu tahu kalau memberi kanan. Itulah yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan, termasuk Anda dan saya. Baik Romo, terima kasih Romo. Romo kalau menjadi seorang hamba tentunya punya sifat tadi yang Romo katakan ya, nggak boleh sombong. Saya juga ingat di Amsal Romo katanya kesombongan itu mengawali
keruntuhan. Betul. Ya, saya sering kali juga nasehatin itu ke anak saya kalau dia habis menang tanding sama teman-temannya. Itu mereka suka bikin yel-yel yang menjatuhkan lawan, yel-yelnya gitu, Romo. Mempermalukan, menghina. Lu apa lu, Pak? Cemen, Iya. gitu kan. Saya langsung bilang sama dia, saya bilang, kalian itu bersyukur semata-mata bukan karena kalian juga hebat. Memang kalian sudah berlatih, tapi Tuhan yang mau kalian menang. Saya bilang, hati-hati loh, jangan sombong, jangan suka ngejek. Nanti lain kali tanding kamu kalah. Kan ada yang kalah, ada yang menang, ada yang seri, ada yang kalah lagi, ada yang menang terus, tiba-tiba jatuh dan terpuruk. Maka dari itu, bersyukurlah ketika Anda menang selalu. Besok saya harus menang lagi, silakan. Maka sebelum menang, sebelum bertanding, bersiap-siaplah, berlatihlah dengan sepenuh hati. Baik, Nah, Romo. itu yang kita lihat juga kemarin pada para gamenya, luar biasa. Betul sekali, Romo. Nah, Romo, ini saya ingin bertanya sama Romo supaya saya bisa menjawab orang muda nih, Romo. Oke. Seperti Titus tadi kan memberi teladan pada orang muda. Seringkali orang muda itu sekarang nih merasa diri lebih pintar dari orang dewasa, dan mungkin memang dia lebih pintar, Romo. Karena zaman sekarang kan banyak sekali Banyak media informasi yang bisa. Iya. Nah, ada orang muda nih, Romo ya, juga yang mengatakan bahwa kalau dia itu seperti kelihatannya sombong menurut kita, tapi menurut mereka itu nggak sombong, itu merupakan pikiran positif. Apa jadi merupakan suatu motivasi buat mereka. Misalnya gimana? Misalnya kayak misalnya gini, saya nanti kalau udah besar, saya pasti akan jadi orang kaya, misalnya gitu, Romo. Orang yang berhasil, orang yang sukses kayak gitu. Jadi kan kalau kita mendengar itu kan kita mikir, hati-hati loh, jangan sombong. Nah, tapi orang muda sering bilang, saya nggak sombong, saya cuma punya pikiran positif dan saya memotivasi diri saya sendiri. Jadi yang ingin saya tanyakan, Romo, apa iya beda tipis tuh sombong sama sama pikiran positif? Tentunya kan enggak ya, Romo. Mungkin Romo bisa menerangkan kepada orang muda juga. Baik. Apa perbedaan sikap sombong sama yang emang benar-benar motivasi yang positif untuk diri sendiri gitu, Iya, Romo. orang yang bermegah, orang yang merasa dirinya punya keyakinan, alias kalau kita bilang tuh kepedean. Wah, nanti saya jadi orang kaya, jadi orang yang hebat, jadi orang yang berhasil. Ya, itu sesuatu yang memang harus kita tanamkan dong kepada orang-orang muda sehingga nggak patah semangat. Tapi ketika orang tua itu akhirnya menjatuhkan, lihat dong tuh kakak kamu jangan seperti kayak kamu, loyo nggak punya apa-apa. Nah, itu kan akhirnya melemahkan. Tapi mari bangkit. Tapi malah jangan yang kalah, yang jatuh malah diperbaiki. Boleh deh, kamu yang benar. Jadi nggak dikasih tahu yang salahnya apa. Seringkali malah dibelain ketika ketahuan dia curang, tapi karena anaknya, tetangganya ataupun sepupunya malah yang akhirnya sebenarnya dia yang benar, gitu kan ya. Tapi dipersalahkan. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya anak muda itu tidak pernah merasa dirinya gagal, ya kan? Dia selalu dibenarkan oleh ayahnya, oleh pemimpinnya, oleh atasannya. Padahal sebenarnya dia gagal. Setelah gagal dia bisa bangkit dari kegagalan itu dan dia bisa berprestasi. Tapi orang yang ditempa selalu dikucilkan, disalahin terus-menerus seringkali. Ini juga terjadi ketika saya punya seekor anak kaki 4 namanya Barki. Kita tahu ya 3 tahun yang lalu saya punya 3 ekor, Barka, Lona, dan Barki. Barka Lona tumbuh sehat luar biasa, saya kasih makan susu, roakenin dan akhirnya luar biasa sempurna, sangat saya sayangi. Sedangkan Barki saya selalu sisihkan, saya selalu abaikan, saya selalu anak tirikan, nggak pernah dikasih makanan asupan yang bagus, selalu dipinggirkan karena mau saya kasih orang. Kakinya pengkor, kakinya kecil dan akhirnya napasnya juga nggak normal seperti Barka dan Lona. Tapi apa yang terjadi? Ketika 3 bulan pertama tinggal sama saya, anak ini yang paling nurut. Dia nggak pernah nyusahin, yang ini sakit-sakitan. Padahal susunya, padahal vitaminnya lebih banyak Barka dan Luna. Tapi tetap Barka Luna saya sayang sangat. Tapi Barki lama-lama nggak dikasih. Dan apa yang terjadi setelah tumbuh 6 bulan, badannya paling besar, paling jadi, paling nurut, dan paling segala-galanya. Yang biasanya diabaikan, yang dibuang, yang disia-siakan. Ketika akhirnya dia tahu disayang. Dan dia membuktikan bahwa saya itu tidak gagal. Tidak selalu jelek di mata bosnya, di bahasa ownernya, di mata tuannya. Dan itu dibutuhkan. Itu hanya seekor anjing loh.
Dan itu saya rasakan, akhirnya Barki setelah 6 bulan itu saya samakan dengan Barka dan Dona. Saya kasih makanan yang sama, saya kasih kandang yang sama, beli baju semuanya sama, oranye semua yang jelas. Saya kasih semuanya berenang, jalan-jalan semuanya sampai sekarang. Dan dia akhirnya memperlihatkan seluruhnya dan dia paling taat sampai sekarang. Maka dari itu kalau kita itu menanamkan kepada orang muda mana yang berpikiran positif, mana yang bermegahkan diri atau yang nyombongkan diri, kita lihat hasilnya. Dia nggak asal ngomong, tapi dia punya semangat, dia berjuang untuk itu. Maka saya akan jadi orang kaya sungguh ketika dia mulai sekarang sudah menabung. Mulai sekarang dia belajar dengan tekun, mulai sekarang dia sudah meniti untuk menjadi orang yang hidupnya itu bisa diandalkan. Maka kalau saya membuat waktu itu lagu Menjadi Hamba, hamba itu singkatannya adalah HAMBA. Iya, apa itu? H yang pertama yang hangat. Hangat. Yang kedua A itu andal, bisa diandalkan. Yang ketiga M itu harus siap menjadi misionaris. Siap diutus, misioner, punya semangat misioner, punya arah ke depan yang luar biasa. Dan B itu dia harus bahagia. Kalau hamba itu akhirnya bekerja sungut-sungut, terpaksa, dia nggak bahagia melayani Tuhannya, itu bukan hamba. Katakan aja, dia hanya pencuruh, suruhan, poluan, dan bukan pemilik, tidak mengasihi dengan sungguh-sungguh, hanya dibayar dia melakukan. Kalau nggak ada orang nggak dibayar, dia nggak akan lakukan. Itu bukan mentalitas hamba. Yang terakhir itu bisa andil. Dia andil dimanapun dia bisa berada. Jadi hamba itu hangat, andal, misioner, bahagia, dan andil. Dan menjadi hamba adalah kita semua bukan hanya imam aja. Anda juga yang mendengarkan juga. Sehingga mentalitas kita harus punya kehangatan. Kalau kita melayani orang lain, kalau ini kaku, dingin, saya membersihkan oma yang sedang sakit, kita nggak ada rasa hangat untuk mencintai dengan sepenuh hati, nggak bakalan bisa sembuh. Sama kalau kita mengurus binatang, sama kalau kita itu mengasihi anak ataupun mencintai suami. Bayangin kalau suami istri itu dingin, gak ada kehangatan, bagaimana ya kan? Betul. Tapi ada saatnya akan dingin ketika akhirnya sudah saling tidak percaya, sudah saling curiga, udah semuanya dingin. Dan akhirnya pisah ranjang, akhirnya pisah selama-lamanya, ya kan? Syukur kalau pisah kematian, ya kan? Maka dari itu jangan sampai kita itu dingin dimanapun menjadi hamba. Yang kedua, saya harus bisa diandalkan. Maka itu kita harus berani belajar, menyiapkan diri, dan akhirnya punya potensi dan dapat diandalkan. Kalau hamba itu hanya pelintah-pelinte, hanya seperti upahan yang bego gitu ya, yang dongok, dan akhirnya hanya ngikutin aja. Udah makan tuh kotoran, makan tuh besi, makan tuh, kan bodoh, ya kan? Tapi hamba harus bisa diandalkan, tapi bisa melihat situasinya. Kalau di sini membahayakan tuannya, dia harus cepat-cepat singkirkan, jangan nunggu tuannya menyuruh. Tahu ya Mas ya? Inisiatif ya Romo ya. Dia harus punya semangat misioner yang tinggi. Dia harus bisa punya arah. Ini Romo ngomong-ngomong, hamba ini apa jadi bos? Ya kan kadang-kadang. Iya. Hamba itu ketika orang tahu sesuatu yang jelek, dia bisa merasakan nanti ke depannya yang baik. Tapi kalau orang selalu mengatakan baik seperti yang tadi ya, anaknya dibelain terus, nggak pernah ada rasa salah. Ketika dia di hadapan yang lebih tinggi lagi, salah, dia nggak bisa buat apa-apa. Sama seperti si Barki saya, Barki Anda juga banyak ya. Dan akhirnya dia bisa bahagia melayani, bisa bahagia hidup menjadi seorang imam, seorang pendeta, seorang bapak, seorang ibu, seorang istri, seorang suami. Dia harus bahagia memenangkan perannya itu. Dan terakhir, dia harus andil dalam setiap hal. Dia bisa berbuat, punya fungsi yang begitu luar biasa. Itulah menjadi hambamu, hangat dalam gerejamu, menjadi hambamu. Itulah seorang hamba. Ya, baik Romo Didit. Wah, luar biasa sekali ya Romo ya. Ternyata ada banyak hal-hal yang dapat digali dari sifat hamba. Tentunya ini adalah hamba yang baik ya Romo. Kan ada hamba yang baik, ada hamba yang buruk ya Romo ya. Dan kita meniru hamba yang baik. Saya tertarik sekali dengan hak yang pertama nih Romo ya, hangat ya. Ternyata hamba itu harus hangat ya Romo. Iya dong.
seperti itu. Nah, sering juga kehangatan ini di dalam gereja, ya itu tadi Romo, lagunya Romo kan, mungkin di gereja tanpa disadari mereka yang sudah punya posisi di dalam komunitas, lalu malah jadi akhirnya sombong kepada yang mungkin baru masuk atau agak underestimate. Persis. Ya begitu ya Romo. Seorang imam kalau nggak punya keterlibatan, nggak punya rasa hangat dengan yang tua, yang muda, yang kaya, yang miskin, dia hanya memilih salah satu, dia nggak bisa hangat, nggak bisa terlibat, nggak bisa sepenuhnya. Tapi kalau kita selalu mendamaikan, menghangatkan situasi, jadi nggak mendinginkan lagi, jadi semangat, jadi bersemangat, itulah imam yang hangat, pemimpin yang hangat dan diterima oleh banyak orang. Banyak orang ya Romo menjadi hambamu. Iya betul. Demikian juga kalau di rumah ya Romo ya. Di rumah seringkali juga tidak hangat gitu Romo, karena masing-masing kan sibuk ya. Hubungan anak ke orang tua itu jadi agak susah, jadi ketemunya hanya Sabtu Minggu. Memang sih ada pembelaannya seperti ini, quality time ya untuk membela dirinya. Jadi meskipun waktunya sedikit tapi yang penting berkualitas. Nah, bagaimana nih menurut Romo kehangatan yang harus dijaga dalam rumah supaya benar-benar tuh yang namanya quality time itu bukan cuman suatu pembelaan diri ya, tapi benar-benar bisa dijalankan. Apalagi ketika medsos, ketika handphone itu luar biasa, sangat begitu pentingnya. Sehingga kalau kehilangan anaknya, kehilangan suaminya atau pergi kemana, itu sebodoh amat. Tapi kalau kehilangan handphonenya, mana handphone saya, dicari sampai setengah mati, betul nggak? Iya. Anda juga begitu Pak, saya pun demikian. Handphonenya nggak ada, udah repot. Mana nih agenda saya, hilang semua. Medsos saya sudah hilang semua. Handphone itu melebihi dari orang-orang yang sebenarnya lebih mencintai kita dibanding handphone. Handphone bisa kita beli, tapi handphone bukan hanya soal barang, tetapi ada isi di sana, ada konten, ada semua pesan-pesan dan semua agenda yang luar biasa. Maka jadikanlah juga istri, suami, anak-anak Anda handphone pada saat ini. Kenapa? Saya ketika memandang istri saya selalu melihat bukan hanya di handphonenya, sesuatu yang sebenarnya. Ketika melihat anak saya bisa bertumbuh, jangan liatin handphonenya jago. Anak saya nyata, itu ada di depan saya. Tanya dan sepakatilah bersama. Sehingga ada sebuah keluarga yang luar biasa. Ketika berkumpul dalam satu rumah, yuk handphonenya itu digembok. Wah keren banget, ada sekotak. Ini jam memang kita bertemu. Ditutup semuanya. Mulai cerita, papa aku di sekolah begini, mama saya, ini papa juga cerita, aku tadi di kantor ketemu dengan ini loh, besok ketemu sama ini, ya papa dan sebagainya. Itu alangkah bahagianya dibandingkan hanya ngelihat handphone, sesuatu yang apalagi bisa dimainkan. Banyak hoax-hoax yang luar biasa itu dari handphone. Sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi menjadi terjadi karena handphone Bapak Ibu. Meskipun handphone itu bisa dibeli semurah-murahnya, tapi sadarilah banyak juga yang mengganggu komunikasi, hubungan, bahkan yang tadinya sudah dekat jadi jauh. Yang jauh jadi dekat banget kan, ada di depan saya, kita bisa ngomong, yang di Laudes sana, yang di Tali dan sebagainya, dekat, murah kok, pakai apalagi ada wifi. Jadi kalau kemana-mana dicari bukan maminya, bukan pacarnya, tapi ada wifi nggak di sini gitu ya. Sama. Kalau saya membutuhkan wifi, saya membutuhkan handphone, sadarilah Allah lebih membutuhkan kita. Karena kalau sudah seperti beberapa minggu atau bulan yang lalu, saudara-saudara kita itu mengalami kecelakaan, musibah, nggak ada lagi handphonenya. Jangankan sidik jarinya, semua sudah jadi satu di laut sana. Maka ada hal yang harus kita penuhi bersama, kita takut akan Allah yang bisa mematikan baik badan dan jiwa. Maka dari itu, lebih baik kita nggak punya handphone daripada kita nggak punya Allah. Allah lebih dekat, tetapi seringkali kita jauhi. Tetapi kita lebih mau dekat dengan sesuatu yang sebenarnya jauh, nggak ada apa-apanya. Untuk itu saudari, saudara terkasih, mari, kalau mau menjadi hamba, hangatlah dengan siapapun. Tapi yang terutama hangat dengan Allah.
menjadi hamba-Mu, hangat selalu dengan-Mu. Amin. Menjadi hamba-Mu, andal dalam gereja-Mu, rumah-Mu, perusahaan-Mu, siapapun. Iya. Menjadi hamba-Mu. Itulah bahagia selalu dimanapun. Nanti Amin. bisa lanjutkan dengan lagunya. Amin. Baik, nanti kita putarkan juga bersama dengan tayangan ini Romo Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan baik. Ya Romo Didit, tanpa terasa waktu terus berlalu ya Betul. Romo ya. Dan puji Tuhan kita sudah merenungkan bersama kedua bacaan ini yang semoga bermanfaat bagi sahabat semuanya. Untuk itu Romo, kami mohon doa dan berkat Tuhan melalui Romo Didit. Ya, baik, kita akan panjatkan doa-doa permohonan kita sehingga akhirnya kita sungguh-sungguh bisa menjadi hamba yang baik di hadapan Allah. Karena apa? Kalau kita mau menyerahkan diri kepada Allah, Ia akan membebaskan kita dari kejahatan, menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri dan rajin berbuat baik. Itu harapannya, dan kita dengar dalam bacaan Injil, dan juga Anda dan saya menjadi saksi pewarta kabar sukacita Allah. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami bersyukur hari ini kami boleh diingatkan nasihat dari Rasul Paulus kepada Titus hingga menguatkan kami, baik para lansia juga orang-orang muda, dan diri kami sendiri menjadi teladan yang indah bagi orang-orang yang Kau percayakan kepada kami. Dengan dalam bacaan Injil kami ditantang untuk menjadi hamba yang baik dan sungguh-sungguh melakukan pekerjaan bukan karena dapat upahan, tapi menjadi hamba-hamba yang tidak berguna, hanya bekerja karena itulah tugas-tugas kami dengan penuh kesetiaan. Kami berdoa kepada-Mu Bapa, dengarkanlah doa-doa kami. Bapa di dalam kerajaan surga yang maha baik, sumber segala rahmat dan belas kasih, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Bapa, kami mengucap syukur Engkau telah menganugerahkan kepada bangsa kami begitu banyak suku dan budaya di mana kami dapat hidup di dalamnya dengan rukun dan damai. Ya Bapa, biarlah kuasa-Mu ya Tuhan menaungi bangsa dan negara kami sehingga untuk selama-lamanya bangsa dan negara kami tetap bersatu dengan naungan Pancasila. Bapa, kami juga berdoa agar Roh Kudus menyertai pesta demokrasi bangsa kami dalam pemilihan presiden nanti Bapa. Biarlah segalanya boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu dan kami memiliki seorang pemimpin yang memiliki hati sebagai hamba. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa di surga yang maha baik, kami juga mau membawa kepadamu Bapa para pemimpin dari gereja kami, Bapak Paus, juga para imam, para biarawan dan biarawati, serta semua pelayan sabda-Mu dimanapun mereka berada, agar kuasa Roh Kudus juga senantiasa menaungi, membimbing mereka dalam melakukan segala karya-karya kerasulan-Mu, sehingga melalui kehadiran mereka di tengah-tengah umat dan dimanapun mereka dapat sungguh menampakkan wajah Allah yang maha rahim, yang penuh dengan belas kasih. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu, dan demi sengsaranya yang pedih kami juga berdoa, memohon belas kasihan-Mu untuk orang-orang yang menderita, yang saat ini sedang sakit ya Tuhan dalam keadaan kritis, maupun mereka yang sedang terbaring tidak berdaya. Tuhan, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu, karena kami tahu Tuhan, Engkau mampu dan sanggup melakukan segala sesuatu yang baik yang mereka butuhkan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita di sini, kita panjatkan doa-doa kita bagi saudara-saudaraku yang mendengar siaran ini dan melihat tayangan ini. Kami akan berdoa untuk Anda semua yang takut, yang gelisah, khususnya para opa dan oma yang sepi, yang sendiri, yang merasa kehilangan dan sungguh-sungguh merasa ditinggalkan. Sehingga kebosanan semakin tua, semakin dekat dengan penuh kebijaksanaan. Pandanglah mereka ya Tuhan, agar di masa tuanya mereka makin dekat dengan Engkau, rajin beribadah, berdoa, penuh dengan kebijaksanaan, memandang anak dan cucunya dengan penuh kebahagiaan. Dan kami semua, para pewarta firman-Mu ini,
Kau berikan kekuatan agar kami dapat mewartakan menjadi teladan yang indah bagi semua orang, untuk orang-orang muda yang kami dampingi. Kami akan satukan ya Tuhan doa-doa kami ini dengan doa yang Kau ajarkan sendiri. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami akan mengakhiri renungan kami, dan mohon berkat-Mu. Biarlah kami menjadi hamba-hamba yang tak berguna, dan kami hanya melaksanakan kehendak-Mu dengan sepenuh hati, dengan profesional, dan juga dengan sungguh-sungguh dengan kejujuran. Sehingga akhirnya kami dapat tekun dalam iman, perbuatan, dan cinta kami kepadamu. Semua ini kami panjatkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. semua kita sekalian senantiasa dibimbing, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara terkasih, dengan demikian renungan kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Nah, kita pergi, kita diutus. Amin. Sampai jumpa tanggal 13 di bulan yang akan datang. Bye. Bye. Kita Bhinneka. Kita Indonesia. Indonesia. Bye-bye. Demikianlah oase rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Siapa yang menganggap hidupmu tak berarti, dia pasti tak kenal Tuhan. Sebab Tuhan yang membuat manusia berharga, biar tak punya apa-apa. Lihatlah bunga bakung pun dihiasinya, burung pipit dipeliharanya. Terlebih engkau manusia dikasihinya, walau bersyukur pun tak bisa. Bahkan rambutmu pun dapat dihitungnya, hari hidupmu dikenalnya. Biarkan dia berkuasa atas hidupmu, yang berharga di hadapannya. Hari hidup kita bagai bayang berlalu, bersamanya tak sia-sia. Bertahanlah sampai akhir yang bahagia, harapan akan selalu ada.
yang berharga di hadapannya. Bahkan rambutmu pun dapat dihitungnya. Hari hidupmu dikenalnya. Biarkan dia berkuasa atas hidupmu yang berharga